wabarakatuh. Saya Putri Desari Fadila. Di sini saya dan teman-teman saya dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang abnormal gait. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pengertian: gangguan berjalan adalah pola jalan yang tidak bisa atau tidak terkendali. Pada umumnya disebabkan oleh penyakit atau cedera pada tungkai, kaki, otot, atau medula spinalis. Penyakit tersebut dapat menyerang bagian tubuh yang berbeda-beda, namun bermanifestasi terhadap gaya jalan. Penyebab gangguan berjalan antara lain artritis, gangguan pada kaki, kapalan, kutilan, kuku susu, dan lain-lain, patah tulang, infeksi, miositis, tendinitis, dan lain-lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahada Fahdi, Prodi D3 Fisioterapi. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari kelompok saya. Saya akan menjelaskan tentang artritis. Artritis merupakan inflasi pada satu atau lebih persendian yang menyebabkan nyeri, membengkakkan, kekakuan, dan keterbatasan pergerakan. Jadi, jika seorang mengalami artritis, orang tersebut akan mengalami keterbatasan pergerakan, nyeri, dan lain-lain. Simptom utama artritis adalah nyeri yang derajatnya bergantung kepada keparahan dan lokasi. Pada penyakit artritis terjadi kerusakan kartilago, yang mana dalam keadaan normal kartilago berfungsi untuk gerakan-gerakan halus, melindungi persendian, dan meredam goncangan dari luar. Jadi, jika seorang mengalami artritis, maka kartilagonya akan rusak dan tidak akan berfungsi untuk melakukan gerakan-gerakan halus, melindungi persendian, dan meredam guncangan dari luar. Salah satu penyakit artritis yang menyerang anak-anak, juvenile arthritis rheumatoid atau JRE, adalah jenis artritis yang menyerang anak-anak berusia di bawah 16 tahun. Penyebab JRE adalah gangguan autoimun yang berarti tubuh salah menyerang beberapa sel dan jaringan yang sehat, kemudian memicu peradangan. Para ahli tidak mengetahui pasti kenapa tubuh bereaksi demikian, tapi diperkirakan ada kecenderungan genetik yang mengakibatkan JRE dan faktor lingkungan seperti virus yang sering memicu reaksinya. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu poliomielitis, di mana poliomielitis adalah infeksi yang disebabkan oleh poliovirus dan menyerang sistem saraf, sehingga menyebabkan paralisis. Berdasarkan lokasi sel saraf yang terinfeksi, ada 3 macam poliomielitis, yaitu poliomielitis spinal, poliomielitis bulbaris, dan juga poliomielitis bulbospinalis. Yang pertama yaitu poliomielitis spinal. Pada poliomielitis spinal, poliovirus menyerang sel kornu anterior atau ventral medula spinalis yang berfungsi sebagai jarak motorik sehingga mengganggu penyampaian sinyal dari sistem saraf pusat ke saraf tepi yang berhubungan, antara lain saraf yang mengatur pergerakan ekstremitas. Yang kedua yaitu poliomielitis bulbaris. Poliovirus yang menyerang daerah bulbaris pada otak. Daerah ini merupakan substansa alba yang menghubungkan batang otak dengan korteks cerebral. Infeksi polivirus di daerah bulbaris menyebabkan kelemahan khususnya pada saraf-saraf kranialis. Yang ketiga yaitu poliomielitis bulbospinalis. Poliovirus yang menyerang daerah atas yaitu medula spinalis segmen cervical antara C3 sampai dengan C5, sehingga menyebabkan paralisis gabungan yaitu paralisis nervus phrenikus yang mengatur pernafasan dan paralisis anggota gerak. Selanjutnya yaitu osteomielitis. Osteomielitis ini infeksi tulang yang disebabkan oleh bakteri dan jamur. Sedangkan infeksi bakteri pada tulang ini dapat menyebar dari aliran darah ke tulang.
Osteomielitis ini bisa dialami dari semua berbagai rentan usia, baik usia muda maupun dewasa. Pada umumnya, yang anak-anak itu terjadi di tulang panjang, seperti tulang tungkai atau lengan, sedangkan pada dewasa terjadi di tulang pinggul atau kaki dan tulang belakang. Gejala-gejala osteomielitis yaitu area infeksi berwarna merah dan bengkak. Jadi itu kalau terinfeksi itu areanya itu bengkak sama merah. Terus area yang terinfeksi ini menjadi kaku atau tidak bisa bergerak. Terus lemas, mual, dan demam menggigil. Penyebab utama osteomielitis ini adalah bakteri Staphylococcus aureus. Bakteri tersebut bisa terjadi di kulit namun tidak menimbulkan masalah kesehatan. Cara terbaik mencegah osteomielitis ini adalah dengan menghindari faktor yang dapat memicu terjadinya penyakit osteomielitis ini. Jika kalian semua memiliki luka, sebaiknya itu bersihkan luka tersebut dan ditutup dengan berbahan steril. Jika luka cukup parah, temui dokter untuk mendapatkan penanganan khusus. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi yang telah dibawakan oleh teman saya tentang abnormal gait. Yang terakhir itu ada tendinitis. Tendinitis adalah inflamasi, iritasi, dan pembekakan pada tendon. Tendon adalah sebuah struktur fibrosa yang menghubungkan antara tulang dan otot. Pada beberapa kasus terjadi tendinosis atau degenerasi tendon. Tendinitis disebabkan oleh cedera, penggunaan otot yang berlebihan atau penuaan. Selain itu, tendinitis juga terlihat pada orang yang mengalami penyakit sistemik seperti artritis reumatoid atau diabetes mellitus. Siapapun dapat menderita tendinitis, namun penyakit ini biasanya terjadi pada orang dewasa, terlebih yang berusia di atas 40 tahun. Anda dapat lebih tahan terhadap penyakit ini dengan mengurangi faktor risiko, konsultasi ke dokter untuk lebih lanjut. Tendinitis dapat menyerang bagian siku, pundak, pergelangan, atau tumit. Apabila menyerang tumit disebut Achilles tendinitis. Tendon Achilles sendiri merupakan tendon yang menghubungkan antara otot betis dengan tumit. Faktor yang bisa mempengaruhi tendinitis biasanya itu dari pengukuran usia. Jika usia semakin tua, semakin berkurang fleksibilitas ligamen, sehingga menjadi resiko peradangan pada tendon dan ligamen yang meningkat. Pekerjaan juga bisa menyebabkan tendinitis jika pekerjaan itu merupakan yang banyak melibatkan gerakan berulang kali dengan aktivitas yang terlalu menguras tenaga. Olahraga juga bisa mengakibatkan tendinitis jika olahraga membutuhkan banyak latihan seperti bermain basket, baseball, bowling, golf, atletik, renang, dan tenis. Sebagian besar kasus tendinitis dapat dirawat di rumah. Jika tanda dan gejala mempengaruhi kesehatan Anda atau tidak kunjung sembuh, segera pergi ke dokter. Gaya hidup dan pengobatan rumahan di bawah ini mungkin dapat membantu mengatasi tendinitis. Yang pertama itu ada hentikan kegiatan yang menyebabkan ligamen meradang. Yang kedua, mengistirahatkan daerah yang terpengaruh. Yang ketiga, gunakan obat sesuai petunjuk. Yang keempat, berolahraga, tapi berolahraganya yang tidak berlebihan. Yang kelima, hubungi dokter jika mengalami efek samping obat. Yang terakhir, beritahu dokter jika pengobatan tidak mengurangi rasa sakit. Baik, cukup sekian dari presentasi kami. Mohon maaf jika ada perkataan yang tidak tepat dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.